Kalau kamu baru mulai di Facebook, tapi bingung mau ngapain, jangan upload konten dulu sebelum dengar ini. Banyak kreator Facebook Pro yang pemula gagal bukan karena kontennya jelek, tapi karena langkah awalnya salah. Nah, di video kali ini saya akan membahas kira-kira langkah apa yang perlu kita ambil agar kita bisa menjadi kreator di Facebook Pro. Ini untuk yang baru mulai dan masih pemula. Simak penjelasannya dalam video ini. Fondasi paling dasar agar teman-teman bisa menjadi kreator di Facebook Pro, khusus kamu yang pemula, yaitu tentukan tujuanmu. Kamu mau jadi kreator apa? Apakah kreator edukasi, kreator motivasi, atau kreator hiburan? Setelah kamu menentukan tujuanmu, baru ke step selanjutnya, yaitu kamu mau bantu siapa. Ketika tadi yang pertama, kamu menentukan tujuanmu yaitu sebagai kreator edukasi. Nah, edukasi kamu mau bantu siapa? Apakah bantu mahasiswa? Apakah membantu ibu rumah tangga? Ataukah membantu para pekerja? Jadi, itu step yang kedua ya teman-teman. Ketika teman-teman sudah menentukan teman-teman mau bantu siapa, lalu step berikutnya, kamu mau dikenal sebagai kreator apa? Apakah kreator motivasi, apakah kreator edukasi, atau kreator hiburan? Jadi teman-teman, tentukan tujuan teman-teman dulu. Itu merupakan fondasi dasar ketika teman-teman ingin menjadi kreator di Facebook Pro. Fondasi awal ini teman-teman menjadi pilar yang sangat penting agar teman-teman bisa berkembang menjadi kreator di Facebook Pro. Kalau fondasinya salah, otomatis teman-teman tidak akan berkembang. Saya jamin ketika pemilihan fondasi teman-teman salah, teman-teman akan kehilangan kesempatan menjadi kreator di Facebook Pro. Nah, cara yang saya sebutkan tadi, mulai dari awal tentukan tujuanmu, kemudian yang berikutnya kamu mau bantu siapa, dan yang terakhir kamu mau jadi kreator apa, itu semua merupakan fondasi yang harus kamu pegang ketika kamu ingin menjadi kreator di Facebook Pro. Banyak kreator yang gagal di luar sana, khususnya yang pemula, karena mereka tidak tahu tujuan kontennya untuk apa. Makanya mereka bingung. Ketika videonya sudah banyak, mereka bingung mau buat konten apa. Ketika mereka bingung, mereka akan merasa capek. Dan karena mereka merasa capek, mereka tidak lagi membuat konten di Facebook Pro. Jadi teman-teman, sekali lagi saya tekankan, penting untuk menentukan tujuan kontenmu. Karena itu merupakan hal dasar atau fondasi ketika kamu ingin menjadi kreator di Facebook Pro. Ketika hal pertama tadi yaitu membangun fondasi yang paling dasar agar teman-teman bisa menjadi kreator di Facebook Pro, maka hal yang kedua yang perlu teman-teman lakukan yaitu bangun mindset yang benar. Jangan punya mindset cepat monet, cepat berkembang. Mindset seperti itu yang bisa membuat akunmu tidak berkembang di Facebook Pro. Jadi teman-teman, mulai dari sekarang, teman-teman harus punya mindset jangka panjang. Itu dulu. Lalu kemudian ketika teman-teman ingin membuat konten, misalnya teman-teman upload hari ini view-nya 200. Kemudian upload besok view-nya 80. Dan lusa upload lagi satu video, view-nya 1000. Itu hal yang normal-normal saja. Karena akun teman-teman baru dideteksi oleh sistem Facebook atau baru dikenali oleh sistem Facebook. Jadi teman-teman, menjadi kreator pemula itu harus super sabar. Sabar dalam membuat konten, sabar dalam berinteraksi, sabar dalam mengelola konten atau mengelola akun. Ketika teman-teman lakukan itu, saya jamin teman-teman pasti akan bertahan di Facebook Pro. Jadi mindset itu yang harus teman-teman pegang. Jangan punya mindset cepat monet, cepat berkembang. Karena itu sangat bahaya ya teman-teman. Ketika teman-teman punya mindset jangka panjang, oh konten saya tentang ini, tujuannya tentang ini. Saya targetkan dalam waktu 5 tahun, perkembangan akun saya akan begini. Jangka waktunya ambil yang panjang dulu, jangan ambil jangka waktu yang pendek. Saya yakin dengan mindset seperti itu, akun teman-teman pasti akan berkembang. Dan kamu akan sukses menjadi kreator di Facebook Pro. Itu dulu yang kamu pegang teman-teman, mindset jangka panjang dulu. Ketika yang pertama tadi,
teman-teman harus punya tujuan konten, yaitu sebagai fondasi dasar. Yang kedua, teman-teman harus punya mindset jangka panjang. Yang ketiga ini tidak kalah pentingnya juga ya teman-teman, yaitu kedepankan kuantitas baru kualitas. Ketika kamu menjadi kreator yang pemula, kualitas itu bukan masalah besar. Kamu kedepankan kuantitas dulu, baru nanti nyusul kualitas. Ketika awal-awal konten, banyak kreator yang mementingkan kualitas. Oke, saya harus membuat konten yang kualitas tinggi. Dan teman-teman membuang waktu teman-teman berhari-hari untuk mengedit video yang bagus. Tetapi ketika di-upload, view-nya stuck, tidak naik-naik. Besok teman-teman lakukan itu lagi, lusa lakukan itu lagi. Saya yakin suatu saat teman-teman pasti akan capek. Jadi teman-teman, kualitas ini memang penting. Tapi di awal atau saat kamu masih pemula, itu tidak penting-penting amat. Jadi kedepankan kuantitas dulu. Video teman-teman, walaupun kualitasnya tidak bagus, upload saja dulu. Karena ketika kuantitasnya sudah banyak dan akun teman-teman sudah dipercaya oleh Facebook, saya yakin akun teman-teman pasti akan berkembang. Dan seiring berjalannya waktu, ketika akun teman-teman berkembang, barulah di situ teman-teman mementingkan kualitas. Tetapi ketika akunnya sudah berkembang. Ketika akunnya belum berkembang, ya hajar terus. Jangan gampang menyerah. Hajar-hajar kuantitas dulu, baru nanti nyusul kualitas. Jadi teman-teman, kalau menurut saya pribadi, kuantitas ini harus dikedepankan dulu. Baru nanti kualitasnya menyusul. Misalnya, teman-teman mau jadi kreator motivasi. Video yang teman-teman upload sudah mencapai ratusan. Nah, dari ratusan video ini, tentu teman-teman sudah mendapatkan pola. Konten saya bagaimana, alur ceritanya bagaimana, kemudian sistem pengeditannya bagaimana. Nah, dari situ teman-teman bedah mana yang disukai oleh penonton. Kemudian evaluasi dari video yang paling banyak ditonton orang. Misalnya, ketika video edukasi teman-teman paling banyak ditonton orang, dari situlah teman-teman membedah. Teman-teman bisa melihat apa yang menarik di video itu. Apakah dari judulnya, apakah dari hook-nya, apakah dari isi videonya, atau dari pengeditannya. Ketika teman-teman sudah melihat bahwa, oh yang menarik ternyata judulnya. Nah, buatlah judul yang seperti itu di video-video berikutnya. Ketika yang teman-teman lihat di situ saat evaluasi, oh ini kualitas videonya bagus. Nah, kedepannya barulah teman-teman mementingkan kualitas. Jadi teman-teman, pertanyaan mendasar. Kualitas dulu apa kuantitas? Jawaban dari saya, kuantitas ya teman-teman. Kualitas itu nanti setelah videomu sudah banyak. Jadi teman-teman, penting juga untuk evaluasi kontenmu setiap akhir tahun. Kesimpulannya teman-teman, ketika kamu masih pemula, fokuslah dulu bangun fondasimu. Kemudian, yang kedua, punya mindset jangka panjang. Dan yang ketiga, kedepankan kuantitas. Lakukan ketiga hal ini, saya yakin kamu akan berkembang di Facebook Pro. Ini memakan waktu 1-2 tahun, bukan waktu yang sangat mudah ya teman-teman. Jadi ketika kamu berpikir bahwa main Facebook Pro untuk cepat kaya, cepat dapat uang, kamu salah besar. Main Facebook Pro itu punya tujuan harus jangka panjang. Oke teman-teman, semoga informasi ini bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya.